paling sedih menurut saya, salah satu yang paling buat saya sedih adalah bagaimana ini semua ya kemudian diarahkan untuk menghabisi Pak Jokowi dan keluarganya ya. Ini betul-betul menurut saya luar biasa jahat lah ya. Dan yang hal yang terpentingnya adalah Pak Jokowi nggak punya otoritas apa-apa kalau kita bicara manifest paling tidak ya. Tidak punya kewenangan apa-apa untuk menentukan apa yang dilakukan DPR tadi yang Anda bilang sebagai seperti panik dan seterusnya yang ingin mengeluarkan RUU secara cepat dalam 2 hari. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi, bukan atas perintah Pak Jokowi, dan paling tidak ada bukti-bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa iya saya disuruh Pak Jokowi untuk melakukan ini. Kenapa tiba-tiba dia yang diserang habis? Tapi makanya ini kalau kita kaitkan ya, kita kan kadang-kadang politik ini kita mengait-ngaitkan ya, kan? Walaupun belum tentu benar, bisa juga benar kan gitu. Misalnya kok tiba-tiba Pak Prabowo itu mengkritik soal intelijen, jangan ngadu domba, jangan ini, jangan ngurusi rakyat, ya kan merugikan bangsa negara, itu harus kita dengar baik-baik lagi apa yang dipidatokan. Nah jangan-jangan ada operasi memang ini MK. Ya kan, ada operasi. Sehingga kalau sudah kena operasi, dia nggak peduli lagi dengan nilai, dengan aturan. Yang penting ini harus diambil keputusan, ya kan gitu. Sama kayak misalnya operasi Mossad, operasi CIA, nggak ada lagi itu aturan PBB, aturan apa, pokoknya lakukan. Karena sudah operasi intelijen. Nah, ini artinya apa? Anda menduga atau berdasarkan apa yang dikatakan oleh kalimat-kalimat soal intelijen itu, jangan-jangan keputusan MK itu adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dari sebuah orkestrasi. Ya, bisa jadi. Yang namanya politik kan kemungkinan macam-macam. Kita kan nggak bisa bilang pasti. Bisa kan juga yang di lapangan yang tadi diorkestrasi kan? Ya bisa yang dimanapun. Tapi kalau yang di lapangan itu kan itu dampak, akibat. Tapi kan kita bicara sebab nih, ya kan? Diajukan bulan Mei, diputuskan pada momen begini, kan dicari. Apa ya sebabnya? Misalnya saya kepala polisi, Bung Ade. Bung Ade ini sebagai penyidik, ya kan? Saya komandan. Saya panggil Bung Ade. Coba kamu periksa dulu itu. Wah bersih Pak. Kamu itu penyidik. Kok bersih? Ya kan? Coba kamu cari, pasti ada salahnya. Nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya kalau si ini tertekan, misalnya dicari-cari, ditertekan cari. Nah ini kan gitu juga. Karena ada satu operasi besar gitu kan, yang MK nggak bisa menghadapi ini karena terlalu besar barangkali barangkali ini sekali lagi barangkali mungkin kita tidak mau nuduh, iya kan? Nah tiba-tiba ada operasi ini dicari lagi sama MK misalnya ya. Apa yang bisa membuat kita mengeluarkan sesuatu yang berkaitan dengan pilkada ini? Ada nih Gelora ajukan gitu loh. Tapi dia sadar juga. Tapi kan nggak ada itu, udah kita bikin aja lah. Pokoknya Gelora pernah ngajukan gitu. Dengan alasan ultra petitum. Nah itu kembali ke apa yang Anda sampaikan tadi Bang. Sayangnya kita nggak dengar. Ini kan ada 9 orang nih. 9 orang itu pendapatnya apa saja mengenai ini kita nggak tahu. Nggak pernah diungkapkan. Siapa yang setuju, apa 9-9-nya setuju atau apa kan gitu. Lucu sekali nih. Nah ini Mahkamah Konstitusi membatalkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dan sudah termuat dalam sebuah lembar negara. Nah ini yang sebetulnya menjadi masalah kedua. Sehingga pertanyaan saya bertambah yang kalau ngikuti logika Anda nih, there must be something wrong dengan keputusan MK. Atau kita menduga bahwa ada kepentingan politik tertentu di belakang keputusan MK berkaitan sama threshold. Tambah satu lagi, ada operasi tertentu. Ada operasi tertentu. Nah ini semakin diperkuat nih kesimpulan atau dugaan lah ya bahwa ada operasi tertentu ini karena ternyata nggak cuma soal threshold tapi juga soal usia. Yang
usia ini pun harusnya dipertanyakan keberlakuannya. Ya, karena sudah disahkan oleh MA. Pertanyaannya, apakah MK bisa membatalkan MA? Kan? Harusnya nggak boleh kata dia ya. Nah saya nggak tahu ini ahli-ahli hukum boleh berpendapat di sini. Tapi ini kan memang secara langsung yang terkena dari keputusan si MK yang membatalkan keputusan MA itu adalah kepada anaknya Pak Presiden. Ini menjadi nyambung nih fakta ini dengan teori tentang there must be something. Pasti ada sebuah kekuatan yang berusaha mengarahkan agar bukan cuma soal threshold, tapi persoalannya adalah ini bisa ditimbakan kepada Pak Jokowi. Dan terbukti sekarang memang setiap hari kita masih terus mendengar nih. Ganti Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi karena dinasti politik bla 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 yang sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali sama threshold. Dan itu memang harus ada investigasi ya. Harus ada investigasi. Oke Bung Ade. Oke, terima kasih. Hurrah.